Bab 4197 Lantai 4 Menara Alam Semesta Kuno. Leluhur. Aku. Sosok menjulang tinggi itu memasang ekspresi getir. Seandainya dia tahu Qin Chen begitu kuat, dia tidak akan pernah mengirim Dao Jue Tianzun ke kematiannya. Leluhur iblis jurang menatap sosok menjulang tinggi itu. Jadi, setelah mengetahui bahwa Qin Chen telah mengalahkan lebih dari 1.500 tetua dan diakon karya surgawi, kau memerintahkan Dao Jue Tianzun untuk bertindak. Sosok menjulang tinggi itu buru-buru menjelaskan. Leluhur, itu bukan hanya karena dia mengalahkan lebih dari 1.000 murid. Itu karena Qin Chen. Selama tantangan, melepaskan asal waktu, mengalahkan banyak yang mulia surgawi setengah langkah. Itulah sebabnya aku membuat keputusan ini. Asal waktu itu luar biasa. Itu adalah salah satu asal langit dan bumi. Bawahanmu berpikir bahwa jika aku bisa merebutnya dan mempersembahkannya kepadamu, leluhur, kau pasti akan maju lebih jauh. Jadi, leluhur iblis jurang tiba-tiba mengerutkan kening. Maksudmu Qin Chen menggunakan sumber waktu saat bertarung melawan para ahli karya surgawi. Sosok menjulang itu mengangguk. Ya, kalau tidak, aku tidak akan mengambil keputusan itu. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di mata leluhur iblis jurang. Dan dia berkata dingin, anak itu melakukannya dengan sengaja. Apa? Sosok menjulang itu tampak terkejut. Mata leluhur iblis jurang sedingin es. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Qin Chen, dia tidak perlu mengungkapkan sumber waktunya untuk mengalahkan para ahli surgawi setengah langkah itu. Namun dia sengaja menggunakannya. Mengapa? Mungkinkah dia tahu ada mata-mata iblis di dalam karya surgawi? Dan karena itu melakukannya dengan sengaja. Jika demikian, anak ini terlalu hina. Asal waktu. Langit iblis jurang bergumam. Saat ini, ia teringat pada Raja Iblis Jurang, yang telah binasa di alam bawah. Seandainya Raja Iblis Jurang masih hidup, Raja Iblis Jurang adalah keturunannya. Patriark berikutnya dari klan Iblis Jurang, orang yang akan menggantikannya. Kultivasinya luar biasa. Bakatnya menakjubkan. Di antara generasi iblis yang lebih muda, kekuatannya telah meningkat pesat. Sebelum menghilang di zaman kuno, ia sudah mencapai puncak Celestial Venerable. Jika ia bisa hidup sampai hari ini, dengan bakat Raja Iblis Jurang, ia mungkin sudah menjadi Supreme Being. Sayangnya, saat itu, untuk merebut asal waktu dan menyelidiki benua asal di alam bawah, Raja Iblis Jurang memasuki alam bawah dan menghilang tanpa jejak. Baru kemudian ia mengetahui siapa yang telah merencanakannya. Namun, meskipun Raja Iblis Jurang ditekan oleh orang itu, ia masih mencapai puncak Celestial Venerable dan memiliki kekuatan primordial ras iblis. Di tempat seperti alam bawah, baik dia, leluhur iblis, maupun orang itu tidak dapat menembus terlalu dalam dengan kekuatan mereka untuk membunuhnya. Kemungkinan besar hasilnya adalah penindasan. Mungkin, Moye masih hidup. Leluhur iblis jurang bergumam. Matanya dipenuhi kerinduan. Jika penguasa iblis jurang masih hidup, dia akan jauh lebih tenang dan dapat sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk kultivasi. Setidaknya, mengingat temperamen penguasa iblis jurang, dia pasti tidak akan seperti orang bodoh di hadapannya ini. Mempercayakan tugas yang telah berubah menjadi kekacauan seperti ini kepadanya. Moyeku, apakah kau masih hidup? Jika ya, aku, leluhurmu, pasti akan menyelamatkanmu dan mengembalikanmu ke tahta ras iblis. Leluhur iblis jurang meraung dalam hatinya. Sementara itu, pikirannya kembali ke kenyataan. Pengungkapan Qin Chen tentang asal waktu langsung membuatnya waspada. Karena tindakan Qin Chen terlalu aneh, dia tidak dapat memahaminya. Begitu harta karun seperti asal waktu terungkap, langit akan bergetar, dan semua ras di alam semesta akan mengawasinya. Apakah semua itu hanya untuk memancing mata-mata iblisnya? Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak leluhur iblis jurang. Dia berkata dengan suara berat, ceritakan semua yang kau lakukan setelah itu. Baik, sosok menjulang itu kemudian menceritakan secara detail bagaimana dia memberikan cermin terlarang surgawi kepada Yang Mulia Dewa Pedang untuk menyegel asal waktu. Bagaimana Yang Mulia Dewa Pedang mengaktifkan Menara Alam Semesta Kuno, memutuskan untuk membunuh Qin Chen di dalam Menara Alam Semesta Kuno, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah mendengar semua ini, leluhur iblis jurang menghela napas. Hentikan kontak dengan Yang Mulia Dewa Pedang. Dia mungkin sudah mati. Sosok menjulang itu tampak terkejut. Apa? Leluhur iblis jurang memberinya tatapan dingin dan tajam. Mulai sekarang, hentikan semua kontak dengan Yang Mulia Dewa Pedang. Meskipun Dewa Tertinggi Kebangkitan Pedang itu kuat, dia tidak jauh lebih kuat daripada Dewa Tertinggi Api Lava dan yang lainnya. Qin Chen bisa membunuh Dewa Tertinggi Api Lava dan Dewa Tertinggi Bintang Jatuh. Tentu saja,
dia juga bisa membunuh dewa tertinggi kebangkitan pedang. Terlebih lagi, leluhur iblis jurang yakin bahwa pengungkapan asal waktu oleh Qin Chen adalah disengaja. Mereka telah dikalahkan oleh Qin Chen. Seandainya saja dia tidak mempercayakan keputusan itu kepada orang di hadapannya, itu adalah kesalahan keputusannya. Berikan perintahku. Segera kirimkan pesan. Mulai saat ini, semua mata-mata di dalam karya surgawi klan iblisku harus tetap diam. Tanpa perintahku, mereka dilarang melakukan gerakan apapun. Leluhur iblis jurang segera memberikan perintah. Baik. Sosok menjulang tinggi itu, meskipun terkejut, tetap menjawab dengan hormat. Semoga masalah ini tidak ada hubungannya dengan pengrajin ilahi. Leluhur iblis jurang menyipitkan matanya. Kekhawatirannya bukan untuk Qin Chen, melainkan bahwa masalah ini diatur oleh pengrajin ilahi. Jika demikian, itu merepotkan. Itu berarti pengrajin ilahi telah menyadari keberadaan mata-mata di dalam alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi dan akan segera menyerang. Perencanaan bertahun-tahun tidak boleh sia-sia. Pengaturan di dalam pekerjaan surgawi adalah puncak dari upaya ribuan tahun yang dilakukan oleh leluhur iblis jurang. Terbongkarnya yang mulia surgawi kebangkitan pedang sudah merupakan kerugian besar. Jika terjadi pengungkapan lebih lanjut, itu akan menjadi kehancuran total. Setidaknya untuk saat ini, mereka masih memiliki kekuatan untuk membalas. Leluhur iblis jurang merenung lama, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Seharusnya bukan perbuatan pengrajin ilahi. Menurut informasi yang dimilikinya, pengrajin ilahi dan Qin Chen tidak memiliki banyak hubungan. Ini semua seharusnya merupakan pengaturan Qin Chen sendiri. Jika tidak, itu bisa ditangani dengan jauh lebih bijaksana. Alih-alih memiliki begitu banyak kekurangan. Selama bukan perbuatan sang pengrajin ilahi, maka tidak apa-apa. Leluhur iblis jurang segera berkata, mulai sekarang, semua orang harus tetap diam dan tidak menampakkan diri. Bahkan jika Dao Jue Tianzun masih hidup, dia tidak boleh menampakkan diri untuk menyelamatkannya. Bersamaan dengan itu, pantau setiap gerak Qin Chen. Aku perlu menerima setiap tindakan Qin Chen. Sosok menjulang tinggi itu buru-buru menundukkan kepalanya. Baik. Selanjutnya, semua informasi mengenai Qin Chen sekarang harus dikirimkan kepadaku. Kalian tidak diizinkan untuk mengambil keputusan apapun. Leluhur iblis jurang berkata dengan suara berat. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Memaksanya untuk menunda rencana penyembuhannya. Pekerjaan surgawi telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Dia tidak mampu membiarkan semuanya terbuang sia-sia. Sementara leluhur iblis jurang memberikan tugas kepada para mata-mata di dalam alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Menara Alam Semesta Kuno, Lantai 4. Qin Chen telah tiba jauh di dalam lantai 4 Menara Alam Semesta Kuno. Gemuruh, energi jahat yang mengerikan menyapu langit dan bumi. Berubah menjadi lautan luas yang tanpa henti menghujani Qin Chen. Diri bab 4198 memadatkan tubuh fisik. Puff, seteguk darah menyembur keluar. Membuat wajah Qin Chen pucat pasi karena ngeri. Aura jahat ini terlalu menakutkan. Tak heran bahkan yang mulia surgawi pun tidak mudah memasuki tingkat keempat. Qin Chen merasa jika ia nekat masuk lebih dalam, bahkan ke tingkat kelima, ia pasti akan binasa di sini. Untungnya, Qin Chen telah memasuki bagian terdalam dari tingkat keempat dan untuk sementara aman dari kejaran orang lain. Aku ingin tahu apa yang terjadi di luar. Dengan kekuatan fisikku saat ini, bahkan yang mulia surgawi biasa pun tidak bisa menandinginya. Terlebih lagi, menara alam semesta kuno ini tampak sangat luas dan dipenuhi aura jahat. Bahkan wakil kepala aula pun harus berhati-hati di sini. Seharusnya relatif aman. Qin Chen merasa lega. Ia bergegas ke tingkat keempat untuk menghindari kejaran tokoh-tokoh kuat dari Sekte Karya Surgawi. Karena tidak ingin mengekspos dirinya untuk sementara waktu. Sekarang, ia merasa jauh lebih aman di sini. Tampaknya cukup aman. Saat ini, Qin Chen berdiri di tengah energi jahat yang luas, menatap langit. Sejak memasuki menara alam semesta kuno ini, ia belum memiliki kesempatan yang tepat untuk menjelajahinya dengan saksama. Dari tingkat pertama hingga ketiga, ia dibimbing oleh tetua bulu hitam dan yang lainnya, memperoleh beberapa pemahaman tentang menara alam semesta kuno, tetapi tidak mendalam. Namun sekarang, ia dapat memeriksanya dengan cermat. Menara alam semesta kuno ini, yang berdiri di dalam alam rahasia markas Sekte Karya Surgawi selama miliaran tahun, bahkan di luar kendali pengrajin ilahi yang mulia surgawi, pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Kekuatan penciptaan yang begitu melimpah. Qin Chen, kau telah mendapatkan kekayaan. Kita kaya sekarang. Di dalam cakram giok penciptaan,
Naga leluhur primordial sangat bersemangat. Merasakan energi jahat di dunia. Hampir melompat kegirangan. Apakah ini benar-benar layak untuk disyukuri? Qin Chen mendongak. Samar-samar merasakan tekanan yang hebat. Di sini, Jalan Agung tampak keruh. Dipenuhi tekanan hebat dan aura purba. Meledak dengan energi eksplosif. Seolah-olah telah ada sebelum penciptaan dunia. Membuat seseorang merasa tertekan. Mendengar kata-kata Qin Chen, naga leluhur primordial melompat. Berseru, apa yang kau ketahui? Kekuatan penciptaan ini adalah kekuatan yang dihasilkan ketika alam semesta purba diciptakan dan langit dan bumi lahir. Ini adalah asal mula segala sesuatu. Sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada kekacauan purba. Terutama bagi kita makhluk purba. Hal ini sungguh merupakan penawar yang hebat. Naga leluhur primordial melompat-lompat liar di dunia yang kacau. Berkata kepada leluhur suci Sungai Darah. Sungai Darah tua. Katakan padanya, apa sebenarnya kegunaan kekuatan penciptaan ini? Untuk memadatkan tubuh fisik, leluhur suci Sungai Darah dengan hormat menjawab, Tuanku, kami makhluk purba, seperti dewa dan iblis yang kacau, lahir dari kekacauan. Namun, kekacauan bukanlah ketiadaan. Ia seperti setetes air sungai, tampak murni dan jernih, namun mengandung mikroorganisme yang tak terhitung jumlahnya. Bagi mikroorganisme itu, setetes air adalah langit mereka, kekacauan mereka. Hal yang sama berlaku untuk alam semesta. Alam semesta purba dipenuhi dengan kekacauan. Kekacauan itu adalah langit bagi kami makhluk purba dan dewa serta iblis yang kacau. Namun, kekacauan semata tidak dapat melahirkan kehidupan. Inti sebenarnya adalah kekuatan penciptaan. Jika kekuatan kekacauan adalah buayan yang memungkinkan kita hidup abadi, maka kekuatan penciptaan adalah penopang yang memungkinkan kita berkembang. Harta karun ilahi segala manifestasi melestarikan lingkungan alam semesta purba. Memungkinkan aku dan naga leluhur purba untuk abadi dan melanjutkan hidup kami selama miliaran tahun. Tetapi tidak dapat memungkinkan kami untuk menyatukan kembali tubuh fisik kami. Namun, kekuatan penciptaan ini dapat melakukan hal itu. Saat leluhur suci Sungai Darah dan naga leluhur purba menceritakan pengalaman mereka, Qin Chen akhirnya memahami kekuatan penciptaan yang menakutkan. Kekuatan itu benar-benar dapat memungkinkan naga leluhur purba dan leluhur suci Sungai Darah untuk membentuk kembali tubuh fisik mereka. Ini terlalu menakutkan. Faktanya, Qin Chen telah mencoba menemukan cara untuk membantu naga leluhur purba dan leluhur suci Sungai Darah membentuk kembali tubuh fisik mereka. Mereka adalah dua pembangkit tenaga tingkat atas dari era kuno. Jika mereka bisa membentuk kembali tubuh mereka, dia akan benar-benar memiliki dua pengawal tangguh di bawah komandonya. Dan dia akan tak gentar bahkan jika dia bertemu dengan leluhur iblis jurang. Jika mereka berani menyentuhnya lagi, dia akan langsung memerintahkan naga leluhur primordial dan leluhur suci Sungai Darah untuk bertindak, dan melihat apakah leluhur iblis jurang masih berani bersikap sombong. Awalnya, rencana Qin Chen adalah pergi ke Tanah Suci Klan Naga Sejati untuk melihat apakah ada cara untuk membentuk kembali tubuh fisik naga leluhur primordial. Tanpa diduga, dia menemukan kejutan menyenangkan di menara alam semesta kuno ini. Apakah kau yakin? Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini adalah masalah besar. Tuanku, kami yakin bahwa kekuatan penciptaan sangatlah istimewa. Bukan hanya kami, tetapi bahkan bocah iblis jurang itu pun dapat mempercepat pemadatan tubuh fisiknya. Sebelumnya, ia telah menyerap esensi dari iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah pohon iblis 1000 alam, dan kesulitan untuk memadatkan kembali tubuh fisiknya tetap sangat besar. Namun, dengan kekuatan penciptaan, akan berbeda. Itu akan secara signifikan mengurangi kecepatan pemadatan tubuh fisiknya, dan masa depannya akan sepenuhnya berbeda. Ini adalah kekuatan penciptaan yang lahir dari alam semesta purba, akar dari kelahiran dewa-dewa dan iblis-iblis kacau serta makhluk-makhluk purba. Jika penguasa iblis jurang dapat menyerapnya, tentu saja akan sangat bermanfaat. Kalau begitu, aku akan melepaskanmu untuk mengujinya. Qin Chen belum memiliki banyak solusi untuk kekuatan penciptaan yang disebut-sebut ini untuk saat ini. Dengan satu pikiran, ia segera melepaskan naga leluhur purba dan leluhur suci Sungai Darah. Boom! Seketika, bayangan naga leluhur yang kacau dan bayangan merah darah yang menjulang tinggi muncul di dunia. Kumpulkan, raungan menggelegar meletus dari naga leluhur primordial dan leluhur suci Sungai Darah. Seketika, seluruh energi jahat tingkat keempat bergetar hebat, mengejutkan Qin Chen. Dia melihat kekuatan khusus di dalam energi jahat itu dipadatkan. Dengan cepat berubah menjadi bayangan berbentuk naga seukuran ibu jari dan sosok merah darah seukuran telapak tangan. Muncul di hadapan Qin Chen. Qin Chen langsung terkejut, itu benar-benar berhasil.
Meskipun bayangan berbentuk naga dan sosok merah darah di hadapannya sangat kecil, tidak sebanding dengan naga primordial raksasa dan bayangan darah menjulang tinggi yang pernah dilihatnya di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Itu hanyalah kekuatan jiwa dari naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Namun naga seukuran ibu jari dan sosok merah darah di hadapannya memberi Qin Chen perasaan tubuh fisik yang nyata. Hal ini membuat Qin Chen sangat terkejut. Mungkinkah kekuatan penciptaan benar-benar terkondensasi menjadi tubuh fisik? Kondensasi. Di kehampaan, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah juga sangat gembira. Ini adalah tubuh fisik. Mereka benar-benar telah memadatkan tubuh fisik. Masing-masing dari mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mencoba menyerap kekuatan penciptaan dari lapisan keempat ini. Namun, sesaat kemudian, ekspresi mereka berubah. Karena, setelah mereka memadatkan hantu berbentuk naga seukuran ibu jari dan sosok merah darah, keduanya segera menyadari bahwa tidak peduli seberapa banyak mereka menyerap energi jahat langit dan bumi, mereka tidak dapat menjadi lebih kuat, mereka tetap dalam bentuk yang sangat kecil. Mustahil. Mengapa kita tidak bisa menyerap kekuatan penciptaan di sini? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Tubuh fisik ini telah terkondensasi. Tetapi hanya sekecil ini. Apa yang terjadi? Sesaat kemudian, Qin Chen mendengar teriakan ketakutan dari naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah. Diri bab 4199 kegembiraan berubah menjadi kesedihan. Melihat ekspresi cemas naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah, Qin Chen buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Tuanku, sepertinya kegembiraan kita telah berubah menjadi kesedihan. Kata leluhur suci sungai darah, gemetar. Naga leluhur primordial juga berkata dengan cemas, apa yang terjadi? Mengapa? Meskipun kita memang telah memadatkan tubuh fisik, kita tidak dapat terus menjadi lebih kuat. Mungkinkah kekuatan penciptaan telah habis? Tidak, tidak. Jelas masih ada banyak kekuatan penciptaan di dunia ini. Mengapa kita tidak dapat menyerapnya? Naga leluhur primordial hampir menangis karena cemas. Setelah mendengarkan beberapa saat, Qin Chen perlahan mengerti. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah memang telah menyerap sejumlah besar kekuatan penciptaan dan bahkan telah memadatkan tubuh fisik. Namun, setelah tubuh fisik mereka mengeras, mereka tidak lagi dapat menyerap kekuatan penciptaan. Mereka semua tercengang. Jadi, kalian berdua hanya bisa tetap sekecil ini. Qin Chen bertanya dengan heran, menatap naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah yang berukuran sebesar telapak tangan. Agak terkejut. Ini, apakah ini saudara dari semut kecil dan api kecil? Tapi mereka cukup imut, bukan? Qin Chen tersenyum. Naga leluhur primordial hampir menangis. Matanya merah karena cemas. Qin Chen, bisakah kau berhenti bercanda di saat seperti ini? Ini membuatku gila. Sialan. Tubuh fisikku menjadi sangat kecil. Bagaimana aku bisa berjalan-jalan di luar? Bagaimana jika naga betina lain melihatku dan memanggilku, adik kecil? Apa yang harus kulakukan? Puff, Qin Chen hampir muntah darah. Kau pikir aku bercanda? Kau serius? Kau masih sangat muda sekarang. Dan hal pertama yang kau pikirkan bukanlah bagaimana cara membebaskan diri, tetapi bagaimana cara mendekati perempuan. Kau benar-benar terlalu ambisius. Qin Chen berkata dengan suara berat. Amati dengan saksama dan lihat apakah benar-benar tidak mungkin untuk menyerapnya. Apa alasannya? Aku sudah mengamati, tetapi aku tidak bisa menyerapnya. Aku tidak tahu alasannya. Sepertinya kekuatan penciptaan yang melonjak sebelumnya tiba-tiba berhenti. Berhenti. Qin Chen mengerutkan kening. Siapa yang menghentikannya? Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah adalah makhluk primordial atau dewa dan iblis kekacauan. Siapa yang bisa menghentikan mereka menyerap kekuatan? Meskipun mereka telah kehilangan tubuh fisik mereka, kekuatan jiwa mereka sangat kuat sehingga bahkan orang tua seperti leluhur iblis jurang mungkin tidak dapat menekannya. Qin Chen tidak hanya menebak-nebak. Lagi pula, baik naga leluhur primordial maupun leluhur suci sungai darah tinggal di dunia kekacauan. Qin Chen sangat menyadari kekuatan jiwa mereka yang luar biasa, samudera energi jiwa yang luas. Ketika Qin Chen berada di alam yang mulia, bahkan sedikit kekuatan mereka hampir merenggut nyawanya. Buku kuno itulah yang menyelamatkannya. Jika bukan karena buku kuno itu, Qin Chen mungkin sudah lama musnah. Dia mendongak. Qin Chen menatap langit. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia mengerti. Aku mengerti. Kata Qin Chen tiba-tiba. Naga kecil yang berubah dari naga leluhur primordial dan bayangan darah yang berubah dari leluhur suci sungai darah sama-sama menoleh. Qin Chen menyipitkan matanya.
Pasti menara alam semesta kuno inilah yang mencegah kalian menyerap kekuatan penciptaan. Menara alam semesta kuno. Kedua makhluk itu tercengang. Memikirkannya. Memang mungkin. Selain menara alam semesta kuno ini, apalagi yang mungkin bisa menghentikan mereka? Kekuatan penciptaan ini benar-benar ada. Namun mereka sama sekali tidak dapat menyerapnya. Jika bukan menara alam semesta kuno, lalu apa lagi? Lagi pula, menara alam semesta kuno sangat misterius. Legenda mengatakan bahwa bahkan ahli ilahi yang mulia surgawi pun tidak dapat memurnikannya setelah miliaran tahun. Dan bahkan yang Maha Esa pun tidak dapat mengendalikannya. Selain menara alam semesta kuno, mungkin tidak ada kemungkinan lain. Meskipun demikian, Qin Chen masih terkejut. Apa sebenarnya asal-usul menara alam semesta kuno ini? Kekuatan naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah. Dia tahu betul bahwa di zaman kuno, itu pasti merupakan pembangkit tenaga tingkat tertinggi puncak. Karena di era naga leluhur primordial dan para sezamannya, transendensi sangat sulit. Oleh karena itu, bahkan di antara 3.000 dewa dan iblis kekacauan, tingkat tertinggi hanya puncak tertinggi. Tetapi bahkan puncak tertinggi jauh lebih menakutkan daripada di era ini. Lagi pula, para dewa dan iblis itu muncul dari kekacauan, tanpa sarana yang memadai. Mustahil bagi mereka untuk berhasil. Jika ini terjadi di zaman modern, mungkin mereka semua bisa melampauinya. Namun, batasan alam semesta purba selama era kekacauan terlalu kuat, mencegah mereka mengambil langkah ini. Tapi sekarang, menara alam semesta kuno ini justru mencegah naga leluhur purba dan leluhur suci sungai darah menyerap kekuatan penciptaan. Tingkat apa sebenarnya menara alam semesta kuno ini? Harta karun tertinggi, atau sesuatu yang bahkan lebih kuat? Mata Qin Chen berkedip. Saat ini, dia memikirkan banyak hal. Jika demikian, maka semuanya akan masuk akal. Kalian berdua, lihat, apakah kekuatan kalian terpengaruh? Qin Chen berkata dengan suara berat. Setelah mengamati situasi cukup lama, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah berkata dengan getir. Kekuatan jiwa tidak banyak terpengaruh, dan tidak ada perubahan sama sekali di dunia kekacauan. Namun, jika kita ingin muncul di dunia luar, kita hanya bisa mengandalkan tubuh fisik ini. Tetapi dengan tubuh sekecil ini, bahkan jika kita memadatkan kekuatan penciptaan, kekuatan kita mungkin. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah sangat frustrasi. Awalnya, mereka sangat gembira melihat kekuatan penciptaan. Berpikir mereka dapat memulihkan kekuatan puncak mereka dari kehidupan sebelumnya. Tetapi sekarang, meskipun tubuh fisik mereka telah pulih, kekuatan mereka hanya tersisa sedikit, yang benar-benar membuat frustrasi. Lalu, tidak bisakah kalian meninggalkan tubuh fisik ini saja? Qin Chen mengerutkan kening. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah memang tidak terlalu kuat. Sepertinya mereka bahkan bisa membunuhnya. Menghancurkan tubuh fisik kita sendiri memang mungkin. Tetapi karena tubuh ini terbentuk dari kekuatan penciptaan, jika kita menghancurkan diri sendiri, itu akan menyebabkan kerusakan pada jiwa kita. Selain itu, ini, bagaimanapun juga, adalah tubuh yang terbentuk dari kekuatan penciptaan. Naga leluhur primordial ragu-ragu. Mereka enggan untuk melepaskannya. Lagi pula, tubuh yang terbentuk dari kekuatan penciptaan memiliki banyak keuntungan. Setidaknya, mereka tidak perlu khawatir tentang ketidakcocokan dengan jiwa mereka. Mencari tubuh yang cocok lebih sulit daripada apapun. Qin Chen berpikir sejenak. Kalau begitu, mari kita tinggalkan dulu. Sampai kita menemukan tubuh yang cocok untuk kalian. Kedua tubuh ini baik-baik saja. Setidaknya kalian berdua bisa keluar. Tidak seperti sebelumnya. Di dunia kekacauan. Di mana kalian hanya bisa melepaskan sebagian kekuatan jiwa. Yang bahkan tidak cukup untuk membantuku bertarung. Qin Chen berpikir dari sisi positifnya. Selama naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah bisa meninggalkan dunia kekacauan, mereka bisa membantunya. Itu jauh lebih baik daripada tidak bisa pergi. Setidaknya ketika mereka bertemu lagi dengan Yang Mulia Roh Iblis Surgawi. Meskipun keduanya berada di dunia kekacauan, mereka tidak bisa memberikan kontribusi apapun. Meskipun kalian berdua agak lemah, setidaknya kalian seharusnya memiliki kekuatan Yang Mulia Surgawi, kan? Qin Chen menatap naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah. Kalian memang memiliki kekuatan Yang Mulia Surgawi. Meskipun mereka hanya sebesar ibu jari, aura mereka sebanding dengan Yang Mulia Surgawi. Meskipun tidak sehebat itu, penghancuran diri mereka seharusnya cukup kuat, kan? Itu bisa mengancam beberapa makhluk kuat. Qin Chen mengangguk.
Puff, naga leluhur primordial sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia, seorang leluhur naga yang terhormat, sebenarnya diremehkan oleh Qin Chen. Dan Qin Chen bahkan berpikir untuk menggunakan penghancuran diri untuk mengancam makhluk kuat lainnya. Bab 4200, Penciptaan Tubuh Fisik. Baiklah, baiklah. Pada akhirnya, bahkan naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah hanya bisa menggelengkan kepala. Setidaknya mereka sekarang memiliki tubuh fisik, meskipun kecil. Tetapi setidaknya mereka bisa keluar. Yang lebih baik daripada terjebak di dunia kekacauan selamanya. Selanjutnya, Qin Chen duduk bersila di ruang tingkat keempat ini. Dia mulai menyerap kekuatan penciptaan di dunia ini. Kekuatan penciptaan ini begitu menakjubkan. Bisakah dia menyerapnya? Qin Chen mengalirkan kekuatan yang mulia di dalam tubuhnya. Untaian energi jahat melonjak, mengelilingi tubuh fisiknya, tetapi tidak dapat diserap olehnya. Tidak bisa menyerapnya. Qin Chen mengerutkan kening. Nak, kekuatan penciptaan ini umumnya membutuhkan sesuatu yang lahir di kekacauan untuk menyerapnya. Melihat ini, naga leluhur primordial menyombongkan diri dari samping. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu dapat menyerapnya? Jika tubuh fisikmu binasa, hanya menyisakan jiwa, kau bisa mencoba memadatkannya. Tetapi saat ini, dengan tubuh manusiamu, kau mungkin tidak dapat menyerapnya sama sekali. Begitukah? Qin Chen mengerutkan kening, menatap langit. Sebelum memasuki menara alam semesta kuno, dia juga telah mempelajarinya sebelumnya. Memang, energi jahat di dalam menara kuno tampaknya hanya cocok untuk menempa artefak magis. Dan dia belum pernah mendengar ada tetua kerajinan surgawi yang mampu menyerapnya. Menempa artefak, Qin Chen mengeluarkan pedang berkarat misterius dan mulai mengaktifkannya. Asteris seketika, Qin Chen merasakan jejak kekuatan khusus di dalam energi jahat di sekitarnya ditarik masuk, perlahan diserap oleh pedang berkarat misterius. Itu benar-benar berhasil. Qin Chen dengan hati-hati memeriksanya, menganalisis kekuatan penciptaan ini. Dia melihat bahwa itu adalah kekuatan yang sangat keruh namun unik. Jika kekuatan aturan langit dan bumi semuanya teratur dan tertata rapi, maka kekuatan penciptaan ini seperti campuran yang kacau, mengandung berbagai kekuatan khusus. Bahkan seseorang sekuat Qin Chen pun tidak dapat membedakan apa kekuatan penciptaan ini. Tampaknya sangat keruh dan kacau. Qin Chen memiliki asal kekacauan dan memiliki pemahaman yang cukup tentang kekuatan kekacauan. Namun, kekuatan penciptaan ini bahkan lebih aneh daripada kekuatan kekacauan. Pedang berkarat misterius itu menyerap kekuatan penciptaan sejenak, lalu tiba-tiba berhenti, seolah-olah tidak dapat menyerap lagi. Menatap pedang itu dengan saksama, Qin Chen memperhatikan bahwa pedang itu tampak menjadi lebih berkilau. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Mari kita coba yang lain. Selanjutnya, Qin Chen mengeluarkan banyak harta dan mulai menyerap kekuatan penciptaan. Anehnya, harta apapun dapat diserap, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Bahkan dunia kekacauan dan api teratai biru kekacauan milik Qin Chen dapat menyerap kekuatan penciptaan. Begitu pula armor ilahi Haotian. Sayangnya, aura menindas dari energi jahat ini langsung menargetkan tubuh manusia. Dan bahkan armor ilahi Haotian pun tidak mampu menahannya. Situasi yang benar-benar aneh. Setelah sekian lama, Qin Chen menghela napas. Setelah mengamati begitu lama, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Pertama, kekuatan penciptaan ini sangat dahsyat. Namun, kekuatan ini juga sangat kacau dan keruh. Mungkin bukan keruh, melainkan memang seperti itu. Seperti kekuatan kacau yang terkandung sebelum penciptaan langit dan bumi. Mungkin kekuatan itu memang seperti ini sejak awal. Ini juga berarti bahwa tubuh fisik orang biasa tidak dapat menyerap kekuatan seperti itu, kecuali mereka memiliki artefak magis, yang tidak terpengaruh oleh kekuatan kacau, atau jiwa murni seperti naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah. Tentu saja, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah berbeda. Keduanya lahir dari kekacauan dan selaras dengan kekuatan penciptaan. Jika tubuh fisikku mampu menahan kekuatan penciptaan ini, membentuk pemandangan yang mengingatkan pada era penciptaan, akankah aku mampu menyerapnya? Hati Qin Chen sedikit bergetar. Kenapa tidak dicoba? Segera, Qin Chen duduk bersila dan mulai menutup matanya untuk bermeditasi. Hirup napas. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, dan angin kencang yang mengerikan segera menerpa dirinya. Kemudian, aura kacau terpancar dari tubuh Qin Chen. Ini adalah Qin Chen yang mensimulasikan penciptaan dunia kacau. Dia menganggap dirinya sebagai dunia kacau dan ingin menciptakannya. Setelah menciptakannya,
dia tentu saja perlu menyerap kekuatan penciptaan untuk menempa tubuh fisiknya. Ini adalah metode yang dirancang Qin Chen ketika menyerap kekuatan penciptaan dari dunia kacau. Pada saat ini, Qin Chen memperlakukan dirinya sebagai alam semesta kacau dan mengaktifkan teknik tersebut. Benar saja, kekuatan penciptaan di dalam energi jahat langit dan bumi. Setelah merasakan kekuatan ini, dengan cepat mengelilingi permukaan tubuh Qin Chen, tampaknya tertarik, tetapi tetap berputar-putar, tidak pernah memasuki tubuhnya. Tidak, masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Qin Chen terus menggambar dalam pikirannya, dan berbagai kekuatan muncul di dalam dirinya. Teknik Kaisar Dewa Bintang 9. Totem Kaisar Dewa. Kekuatan penghakiman. Kekuatan darah Raja Kegelapan. Kekuatan genetik khusus yang diperoleh dari tablet kristal pemusnahan di galaksi dunia bawah. Kekuatan penciptaan abadi dari api teratai biru kacau. Boom! Saat berbagai kekuatan bercampur dan menyatu, kekuatan misterius mulai tumbuh jauh di dalam tubuh Qin Chen. Asteris desis. Asteris desis. Asteris pada saat yang sama, kekuatan aneh mulai terbentuk di tubuh Qin Chen, berubah menjadi cahaya hitam kabur. Cahaya hitam ini kemudian mulai meresap ke dalam tubuh Qin Chen, sedikit demi sedikit. Qin Chen, apa ini? Tuanku. Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah menatap Qin Chen dengan kaget. Apa yang terjadi pada Qin Chen? Dia sebenarnya menyerap kekuatan penciptaan dari langit dan bumi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Namun, naga leluhur primordial dan yang lainnya dengan jelas merasakan bahwa di dalam tubuh Qin Chen, aliran kekuatan penciptaan mulai menyatu dan memasuki setiap bagian tubuhnya. Boom! Setiap sel dalam tubuh Qin Chen seketika berfluktuasi. Aliran energi ini menyebar di sepanjang setiap sel Qin Chen, langsung meresap ke seluruh tubuhnya, membentuk satu kesatuan yang sempurna. Kemudian, di dalam tubuh Qin Chen, energi itu perlahan bersirkulasi bersama napasnya. Kekuatan penciptaannya luar biasa. Pada saat ini, kekuatan ini, yang hanya dapat diserap dalam jumlah kecil selama pemurnian senjata, sebenarnya telah menyatu ke dalam tubuh fisik Qin Chen, memasuki sel-sel dan setiap gennya. Setiap sel dalam tubuh Qin Chen tampak membentuk alam semesta, secara alami menciptakan ciptaannya sendiri. Sungguh menakjubkan, sangat mengejutkan. Tetesan energi mengalir melalui setiap sel dalam tubuh Qin Chen, menyebabkan tubuh fisiknya membuka kemungkinan baru dan terus memperkuat kekuatannya. Di zaman kuno, alam semesta ini hanyalah sumber primordial yang tidak berarti di dalam samudera luas angkasa. Setelah penciptaan alam semesta, ia berkembang menjadi kosmos tanpa batas, melahirkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sel-sel Qin Chen juga sedang mengalami proses penciptaan. Tampaknya seolah-olah tubuh fisik Qin Chen telah berubah menjadi seluruh alam semesta. Krak, otot dan tulang di seluruh tubuh Qin Chen meledak dengan suara gemuruh. Ini menakjubkan, sangat ajaib, sungguh luar biasa. Qin Chen menutup matanya, hatinya dipenuhi kekaguman. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang setara dengan yang mulia surgawi di alam yang mulia bumi. Sudah sangat mengerikan. Tetapi sekarang, setelah menyerap kekuatan penciptaan, tubuh fisik Qin Chen perlahan-lahan membaik, dan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bab 4201, tingkat kelima. Kekuatan ini dapat meningkatkan harta karun yang mulia surgawi, menyatu ke dalam tubuh fisiknya, memungkinkan tubuh Qin Chen tumbuh seperti harta karun itu sendiri. Seni memperbaiki langit. Qin Chen tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia sedang memperbaiki langit. Segala sesuatu di langit dan bumi dapat diperbaiki. Jadi mengapa tubuh fisiknya tidak bisa? Ya, itu adalah seni memperbaiki langit. Pada saat ini, Qin Chen mengerti. Istana memperbaiki langit adalah salah satu kekuatan pemurnian senjata teratas di alam semesta kuno. Itu adalah salah satu kekuatan teratas yang membentuk para pengrajin kuno. Jadi, apakah menara alam semesta kuno yang berdiri di alam rahasia para pengrajin kuno, terkait dengan istana memperbaiki langit kuno? Qin Chen tidak tahu. Tetapi ini jelas merupakan terobosan. Atau lebih tepatnya, sebuah kemungkinan. Oleh karena itu, Qin Chen merasa bahwa proses tubuhnya menyerap kekuatan penciptaan agak mirip dengan proses memperbaiki langit, memperlakukan tubuh fisiknya sebagai harta karun untuk diperbaiki. Tetapi, apakah tubuh fisiknya adalah harta karun? Qin Chen merenung. Dalam arti tertentu, tubuh fisik dan artefak magis benar-benar berbeda. Tubuh fisik adalah tubuh fisik, dan artefak magis adalah artefak magis. Namun, jika teknik perbaikan langit dapat memperlakukan alam semesta sebagai wadah yang perlu diperbaiki, lalu apa yang salah dengan tubuh fisik yang merupakan artefak magis?
Gemuruh, aliran kekuatan kreatif mengalir ke tubuh fisik Qin Chen, terus memperkuatnya. Penguatan ini sangat istimewa, bukan dari tingkat kultivasi, tetapi dari alam tertentu. Mengubah tubuh fisik menjadi alam semesta adalah sesuatu yang telah dilakukan Qin Chen ketika mengkultivasi teknik khusus pada tablet kristal nirvana. Tetapi sekarang, kekuatan kreatif ini memperbaiki alam semesta Qin Chen. Terlebih lagi, saat Qin Chen menggunakan teknik perbaikan langit, kekuatan ini sebenarnya menyatu sempurna dengan tubuh fisik Qin Chen tanpa hambatan. Waktu terus berjalan, Qin Chen sepenuhnya tenggelam dalam siklus sempurna yang terbentuk di dalam tubuhnya. Kekuatan kreatif terus memperkuat tubuh fisiknya. Luar biasa, sial. Anak ini benar-benar menyerap kekuatan penciptaan secara langsung. Mungkinkah dia juga dewa kekacauan atau iblis? Makhluk primordial, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah tercengang. Tindakan Qin Chen telah melampaui harapan mereka. Yang lebih membuat mereka frustrasi adalah Qin Chen tampaknya telah menyerap lebih banyak kekuatan penciptaan daripada mereka. Sialan, apakah ada keadilan di dunia ini? 1 hari, 2 hari, dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Gemuruh, tiba-tiba, serangkaian lingkaran cahaya yang kabur dan menakutkan muncul di sekitar tubuh Qin Chen, dan energi jahat yang tak terbatas melonjak ke seluruh menara alam semesta kuno. Aliran energi jahat berubah menjadi pusaran, muncul di sekitar Qin Chen. Ini, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah tiba-tiba terbangun, melihat dengan takjub. Mereka melihat energi jahat yang tak terbatas, seperti gelombang pasang, langsung melonjak ke tubuh Qin Chen. Kekuatan yang mendebarkan jantung terpancar dari tubuh Qin Chen, menyebabkan mereka gemetar di tanah. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Puff, energi tak terbatas mengalir ke tubuhnya, dan mata Qin Chen terbuka lebar. Wosh, aura jahat yang menakjubkan itu lenyap. Aku telah menyerapnya hingga batas maksimal. Qin Chen membuka matanya. Pada saat ini, sel-sel di dalam tubuhnya menyerupai bintang. Tubuhnya benar-benar seperti alam semesta. Setiap sel seperti ciptaan bintang. Sayangnya, dia belum menyerap cukup kekuatan penciptaan. Qin Chen mendongak. Kekuatan penciptaan yang bergelombang antara langit dan bumi membuat mata Qin Chen berbinar. Masih ada banyak kekuatan penciptaan di dalam menara alam semesta kuno. Tetapi Qin Chen mengalami masalah yang sama seperti naga leluhur primordial dan yang lainnya. Dia tidak dapat menyerap lebih banyak lagi. Tampaknya, seperti naga leluhur primordial dan yang lainnya, dia juga dapat menyerap hingga batas maksimal. Boom! Pada saat ini, Qin Chen berdiri dan segera merasakan bahwa tekanan dari tingkat keempat menara alam semesta kuno telah melemah secara signifikan. Ini wajar. Setelah menyerap begitu banyak energi jahat, tekanannya pada dirinya secara alami akan jauh lebih sedikit. Terlebih lagi, yang mengejutkan Qin Chen, setelah menyerap begitu banyak kekuatan penciptaan, tingkat kultivasinya justru menunjukkan sedikit peningkatan. Ini sangat mengejutkannya. Kultivasi Qin Chen baru saja menembus ke alam yang mulia bumi, nyaris mencapai puncak yang mulia bumi tingkat menengah. Pada level ini, peningkatan lebih lanjut sangat sulit. Yang terpenting adalah pemahaman, pengertian tentang kekuatan. Kedua, sumber daya yang dibutuhkan juga sangat besar. Namun, setelah menyerap kekuatan penciptaan ini, Qin Chen jelas merasakan bahwa tingkat kultivasinya sedikit berfluktuasi. Apa artinya ini? Artinya, selama ada cukup sumber daya, tingkat kultivasinya dapat langsung meningkat. Ini sungguh luar biasa. Qin Chen sangat gembira. Bagi yang mulia lainnya, sumber daya kultivasi sangat sulit diperoleh. Tetapi dunia kekacauan Qin Chen mengandung area besar asal kekacauan yang telah ia peroleh dari perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi. Asal kekacauan ini cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasinya 1 tingkat. Yang kurang dari Qin Chen adalah pemahaman tentang jalan agung, fondasi yang kokoh. Tetapi sekarang, kekuatan penciptaan ini langsung meningkatkan fondasinya, meningkatkan potensinya sekali lagi. Selama ada sumber daya, kultivasi Qin Chen dapat meningkat. Di mana kesempatan seperti itu bisa ditemukan. Namun, itu masih belum cukup. Mata Qin Chen berkedip. Dia bisa merasakan bahwa meskipun kultivasinya telah sedikit meningkat, itu belum banyak. Dan dia masih agak jauh dari tahap akhir yang mulia bumi. Sepertinya dia perlu menyerap lebih banyak kekuatan penciptaan. Qin Chen mendongak, naik ke tingkat berikutnya. Segera, Qin Chen mengambil keputusan. Selama dia terus menyerap kekuatan penciptaan, Qin Chen dapat terus meningkatkan kultivasinya. Sekarang, klan iblis mengincarnya. Bahkan rela mengorbankan yang mulia surgawi pembangun pedang untuk membunuhnya. Jika dia tidak siap,
dia pasti akan menghadapi beberapa bahaya. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatan mereka, mereka bisa tidak takut dengan rencana jahat para iblis. Boom! Segera, Qin Chen menuju ke tingkat kelima. Di luar menara alam semesta kuno. 3 wakil kepala aula berjaga di sini. Kali ini, yang berjaga adalah Yang Mulia Pengrajin Kuno, Yang Mulia Senjata Mutlak, dan Yang Mulia Energi Darah. Pada saat ini, ketiganya tiba-tiba mendongak, bingung, ke arah menara alam semesta kuno. Tadi, apakah menara alam semesta kuno bergetar? Kata Yang Mulia Pengrajin Kuno sambil mengerutkan kening. Kau juga merasakannya, kata Yang Mulia Senjata Mutlak dengan suara berat. Ketiga wakil kepala aula saling bertukar pandang, melihat sedikit keseriusan di mata masing-masing. Ini membuat mereka menyadari bahwa perasaan mereka sebelumnya benar. Menara alam semesta kuno memang bergetar lagi. Sekarang, 3 hari telah berlalu. Setelah 3 hari berjaga, para wakil kepala aula dari karya surgawi tidak berdiam diri. Mereka telah melakukan banyak penyelidikan. Pertama, mereka yakin bahwa Yang Mulia Kebangkitan Pedang memang telah menghilang. Kedua, 2 ahli Yang Mulia Surgawi yang sebelumnya dilaporkan telah meninggalkan tempat kerja surgawi telah dikonfirmasi melalui komunikasi dan kontak. Mereka memang telah meninggalkan alam rahasia markas dan tidak lagi berada di sini. Hal ini semakin mempersempit target. Selain itu, banyak individu kuat telah meninggalkan menara alam semesta kuno selama 3 hari terakhir. Dan seiring berkurangnya jumlah orang di menara, cakupan target mereka terus menyusut. Bab 4202 tingkat akhir Yang Mulia Bumi. Namun, seiring berjalannya penyelidikan beberapa hari terakhir, misteri semakin dalam. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan siapa orang kedua yang melawan Dao Jue Tianzun. Hanya seorang ahli tingkat Tianzun yang mungkin bisa melawan Dao Jue Tianzun. Tetapi semua Tianzun di bengkel surgawi hadir, tidak ada yang menghilang tanpa jejak. Jadi, siapa yang melawan Dao Jue Tianzun? Pada saat ini, merasakan menara alam semesta kuno bergetar lagi. Jueki Tianzun terdiam. Dia berkata dengan suara berat. Aku bertanya-tanya kapan pengrajin ilahi Tianzun akan kembali. Untuk saat ini, satu-satunya yang dapat menemukan orang lain itu adalah pengrajin ilahi Tianzun. Hanya dia yang berhak melihat token identitas di menara alam semesta kuno. Meskipun sebagian besar tetua di menara alam semesta kuno telah pergi, beberapa tetua tetap berada di dalam. Berpikir bahwa menara alam semesta kuno, yang akhirnya berhasil mengatasi gangguan besar, sekarang benar-benar tidak dapat diakses untuk penempaan senjata. Banyak ahli bengkel surgawi dipenuhi dengan rasa kesal. Tuan pengrajin ilahi Yang Mulia Surgawi tampaknya sedang menangani masalah yang sangat penting. Aku telah menerima balasannya, tetapi hanya beberapa kata. Pengrajin kuno Yang Mulia Surgawi menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Artefak Tertinggi Surgawi menghela napas. Aku bertanya-tanya apa yang sedang diurus Tuan pengrajin ilahi Yang Mulia Surgawi. Dia bahkan tidak bisa kembali tepat waktu untuk melaporkan mata-mata di menara alam semesta kuno. Ini adalah sentimen yang dirasakan oleh banyak wakil kepala aula bengkel surgawi selama 3 hari terakhir. Melalui upaya tanpa lelah, mereka sebenarnya berhasil menghubungi Tuan pengrajin ilahi Yang Mulia Surgawi. Namun, setelah mengetahui situasi di sini, Tuan pengrajin ilahi Yang Mulia Surgawi hanya membalas dengan beberapa informasi yang sulit dan samar. Memberitahu mereka bahwa dia tidak dapat kembali dalam waktu singkat dan membutuhkan mereka untuk menjaga alam rahasia markas bengkel surgawi untuk memastikan situasi seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Kemudian, komunikasi berakhir. Tampaknya Tuan pengrajin ilahi Yang Mulia Surgawi berada sangat jauh, mungkin bahkan di alam rahasia khusus. Aku bertanya-tanya di mana Tuan pengrajin ilahi Yang Mulia Surgawi berada. Yang Mulia Energi Darah Surgawi melihat ke arah mereka, juga menghela napas. Dengan peristiwa besar yang terjadi, ketidakhadiran pengrajin ilahi, kepala aula kerja surgawi, membuat mereka bingung dan tidak yakin harus berbuat apa. Pengrajin kuno menggelengkan kepalanya, berkata, jangan terlalu banyak berpikir, karena pengrajin ilahi telah mengatakan demikian. Dia pasti punya alasan. Kita hanya perlu menjaga tempat ini untuknya. Artefak tertinggi mengangguk. Pengrajin ilahi, untuk memperbaiki alam surgawi, telah menghabiskan banyak energi bersama roh bebas tertinggi, dan kemudian jatuh ke dalam tidur lelap selama bertahun-tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, pengrajin ilahi jarang berada di alam rahasia markas besar, selalu tinggal bersama roh bebas tertinggi. Mungkin dia sedang mengatur beberapa hal yang sangat penting untuk umat manusia kita. Roh darah juga berkata, pengrajin ilahi pasti memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi mari kita jaga rumah ini untuknya.
Meskipun kata-kata pengrajin ilahi samar, ketiga wakil kepala aula yang hadir tidak menunjukkan ketidakpuasan. Bahkan wakil kepala aula lainnya dan para ahli yang mulia surgawi pun tidak menunjukkan ketidakpuasan. Karena mereka semua tahu pasti ada alasan lain mengapa sang pengrajin ilahi yang mulia surgawi belum kembali. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti mata-mata yang mulia surgawi pun tidak bisa dibawa kembali tepat waktu. Jadi apa yang dilakukan sang pengrajin ilahi yang mulia surgawi pasti jauh lebih penting daripada situasi keseluruhan umat manusia. Mereka hanya bisa menunggu. Dan sementara mereka menunggu, di lantai 5 menara alam semesta kuno, sesosok muncul. Itu adalah Qin Chen. Setelah menyerap kekuatan penciptaan dari lantai 4, Qin Chen akhirnya mampu menahan aura jahat lantai 4 dan tiba di lantai 5. Setelah tiba, Qin Chen langsung merasakan tekanan mengerikan yang menekannya, membuatnya tidak bisa bernapas. Aura jahat lantai 5 memang mengerikan. Qin Chen terkejut. Aura jahat lantai 5 jauh lebih kuat daripada lantai 4. Tidak heran. Ada rumor bahwa selain sang pengrajin ilahi yang mulia surgawi, hampir tidak ada wakil kepala aula karya surgawi lainnya yang bisa mencapai lantai 5. Qin Chen dapat merasakan bahwa jika tubuh fisiknya tidak mengalami transformasi di lantai 4, dia juga tidak akan mampu menahan tekanan saat memasuki lantai 5. Tubuh fisiknya bahkan mungkin akan roboh di tempat. Tekanan seperti ini hampir setara dengan seorang yang mulia surgawi tingkat akhir. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Dia dapat merasakan bahwa untuk mencapai alam ini, seseorang membutuhkan setidaknya seorang ahli tingkat yang mulia surgawi tingkat akhir. Bahkan yang mulia surgawi naga emas pun mungkin akan binasa. Kekuatan kreatif yang begitu melimpah. Mari kita lihat apakah kita dapat menyerapnya lagi. Setelah memasuki tingkat kelima, naga leluhur primordial tidak sabar untuk muncul dan menyerap kekuatan kreatif dunia. Seketika, aliran kekuatan kreatif mulai mengalir ke tubuh naga kecil itu. Naga leluhur primordial sangat gembira. Ini benar-benar berhasil. Hahaha. Aku memang bisa menyerap kekuatan kreatif lagi. Hahaha. Naga betina yang cantik. Aku di sini. Dia segera mulai dengan panik menyerap kekuatan kreatif di sekitarnya, terus memperkuat dirinya. Mata Qin Chen berkilat saat ia menyaksikan naga leluhur primordial menyerap kekuatan kreatif, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Sesuai prediksinya, setelah gagal menyerap kekuatan kreatif tingkat keempat, ia dapat menyerapnya lagi setelah memasuki tingkat kelima. Ia hanya tidak tahu berapa banyak kekuatan kreatif yang dapat ia serap di tingkat kelima, atau kapan itu akan mencapai batasnya. Segera, Qin Chen melepaskan naga leluhur primordial, leluhur suci sungai darah, dan penguasa iblis jurang, dan mulai menyerap mereka lagi. Namun, untuk penguasa iblis jurang, Qin Chen hanya membutuhkan sedikit kekuatan kreatif untuk diserapnya. Tubuh fisiknya akan tetap dimurnikan menggunakan tubuh yang mulia surgawi api cair dan iblis lainnya di bawah berkah pohon iblis 1000 alam. Jika tidak, akan merepotkan jika ia hanya dapat memadatkan tubuh fisik mini seperti naga leluhur primordial dan yang lainnya. Qin Chen duduk bersila. Gelombang kekuatan kreatif kembali mengalir ke tubuhnya. Boom! Setiap sel dalam tubuh Qin Chen ditingkatkan sekali lagi. Kali ini, sambil menyerap kekuatan penciptaan, Qin Chen juga dengan panik menyerap asal mula kekacauan dari dunia yang kacau, menyebabkan aura yang mulia buminya perlahan meningkat seiring dengan penyerapan kekuatan penciptaan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, pada hari kelima, boom! Aura mengerikan terpancar dari tubuh Qin Chen. Yang mulia bumi tahap akhir. Qin Chen membuka matanya. Luar biasa. Dalam waktu kurang dari 10 hari, dia benar-benar berhasil menembus dari puncak yang mulia bumi tahap menengah ke yang mulia bumi tahap akhir, yang sungguh tak terbayangkan. Kekuatan penciptaan ini sungguh luar biasa. Sayang sekali aku tidak bisa menyerapnya tanpa batas. Jika aku bisa menyerapnya tanpa batas, seberapa tinggi tingkat kultivasiku akan meningkat. Qin Chen memandang dunia. Matanya dipenuhi keterzenjingan. Namun, aku belum mencapai batasku. Aku bisa terus menyerap. Qin Chen menutup matanya dan terus menyerap di tingkat kelima. Saat ini, di luar, hampir 10 hari telah berlalu. Melalui komunikasi terus-menerus, semakin banyak tetua muncul dari menara alam semesta kuno. Jumlahnya secara bertahap berkurang dari lebih dari 1000 di menara alam semesta kuno menjadi hanya beberapa lusin. Meskipun mereka tidak tahu persis siapa mereka, mereka masih dapat mengidentifikasi banyak dari mereka melalui percakapan mereka. Dan Yang Mulia Pengrajin Kuno dan yang lainnya sedang menyelidiki satu persatu. Yang Mulia Pengrajin Kuno, Wakil Ketua Aula sementara Qin belum keluar. Ketika mereka menyelidiki Yang Mulia Kata Sejati Bumi, Yang Mulia Kata Sejati Bumi tampak khawatir.
Bab 4203, Menguraikan Kebenaran. Apa, Qin Chen, wakil kepala aula sementara, masih berada di menara alam semesta kuno? Mendengar ini, Gu Jiang Tianzun dan yang lainnya pucat pasi. Nama seseorang mencerminkan reputasinya. Setiap wakil kepala aula menyadari kehebohan yang ditimbulkan Qin Chen saat tiba di alam rahasia markas besar Heavenly World, dan mereka semua mengingatnya. Mendengar bahwa Qin Chen masih berada di menara alam semesta kuno, mata Gu Jiang Tianzun dan yang lainnya berbinar. Para wakil kepala aula saling bertukar pandang. Mata mereka berbinar. Beberapa hari terakhir ini, mereka telah memeras otak untuk menyelidiki tokoh kuat lain yang telah bertarung dengan Dao Jue Tianzun. Meskipun pengrajin ilahi Tianzun belum kembali, penyelidikan mereka terhadap mata-mata tidak akan berhenti. Namun, dengan penyelidikan tersebut, mereka menjadi semakin bingung. Karena, selain Dao Jue Tianzun, mereka tidak dapat membayangkan Tianzun lain di alam rahasia markas besar Heavenly World yang mungkin berada di menara alam semesta kuno. Tapi sekarang, berita tentang Qin Chen ini membuat semua orang berubah warna. Mungkinkah itu dia? Para wakil kepala aula saling bertukar pandang. Semuanya melihat spekulasi di mata masing-masing. Tidak ada alasan lain selain mereka tidak memiliki target lain. Setelah penyelidikan, banyak yang mulia surgawi yang terlibat dalam karya surgawi menemukan bahwa, selain 5 yang mulia surgawi yang tiba di menara alam semesta kuno, tidak ada yang mulia surgawi lain yang hadir. Semua yang mulia surgawi lainnya berada di luar menara alam semesta kuno. Namun, orang yang bertarung dengan yang mulia surgawi pembangun pedang memang ada di sana. Tidak mungkin itu yang mulia surgawi setengah langkah atau tetua yang mulia bumi puncak yang bertarung dengan yang mulia surgawi pembangun pedang. Bukan. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Dan itu tidak mungkin. Sekarang, kemunculan Qin Chen menggugah hati beberapa wakil kepala aula. Belum lama ini, kisah Qin Chen yang seorang diri mengalahkan lebih dari 1.500 tetua dan diakon masih segar dalam ingatan mereka. Jika itu Qin Chen, mungkin memang ada sedikit kemungkinan bahwa dia bisa melawan yang mulia surgawi pembangun pedang. Setidaknya, itu lebih masuk akal. Sang perajin kuno yang mulia surgawi berkata dengan suara berat. Apakah Qin Chen, wakil ketua aula sementara, juga berada di menara alam semesta kuno? Kapan dia pergi ke menara alam semesta kuno? Ceritakan semuanya padaku. Ekspresi sang perajin kuno yang mulia surgawi tampak serius saat ia menanyai sang yang mulia bumi kata sejati. Dan wakil ketua aula lainnya juga menoleh. Seketika itu, sang yang mulia bumi kata sejati merasakan aura kuat menekan, membuatnya sulit bernapas. Ekspresi serius dari beberapa wakil ketua aula juga membuatnya menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Segera, sang yang mulia bumi kata sejati tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan secara detail bagaimana tetua bulu hitam dan yang lainnya datang untuk memanggil Qin Chen ke menara alam semesta kuno, tanpa ada yang terlewat. Karena ia juga samar-samar mendengar beberapa hal, seperti hubungan antara sang yang mulia langit kebangkitan pedang dan mata-mata klan iblis, yang membuatnya khawatir. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Qin Chen? Tidak, sang yang mulia bumi kata sejati tidak dapat mempercayainya. Tetapi karena Qin Chen masih belum keluar, ia sangat cemas dan tidak punya pilihan selain menceritakan seluruh cerita. Tetua bulu hitam dan yang lainnya juga ada di sini. Desis. Setelah mendengar cerita dari Yang Mulia kata sejati bumi, tatapan Yang Mulia pengrajin langit kuno dan yang lainnya langsung menajam. Terutama setelah mengetahui bahwa Qin Chen, yang dipimpin oleh tetua bulu hitam dan yang lainnya, telah pergi ke kedalaman tingkat ketiga menara alam semesta kuno. Yang Mulia pengrajin langit kuno bahkan lebih terkejut. Karena pertempuran telah pecah di kedalaman tingkat ketiga. Cepat, beritahu aku, siapa lagi yang memimpin Qin Chen ke menara alam semesta kuno? Tanya Yang Mulia pengrajin langit kuno dengan cemas. Wakil kepala aula lainnya juga melihat. Karena mereka samar-samar merasa telah menemukan sebagian kebenaran. Ada tetua Long Yuan, tetua Tiangmu. Yang Mulia kata sejati bumi segera menyebutkan semua tetua yang datang saat itu. Ada hampir 10 tetua secara total. Masing-masing dari mereka cukup terkenal di alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Wakil kepala aula lainnya segera menatap Yang Mulia pengrajin langit kuno. Mata mereka menunjukkan harapan. Tidak, tak satu pun dari para tetua yang disebutkan oleh Yang Mulia kata sejati bumi pernah keluar dari menara alam semesta kuno. Yang Mulia pengrajin kuno langit menggelengkan kepalanya. Tatapannya sangat suram. Tidak pernah keluar. Bagaimana mungkin? Sekarang sebagian besar tetua di menara alam semesta kuno telah pergi. Bagaimana mungkin hampir 10 tetua ini tidak ada yang keluar? Ekspresi para wakil kepala aula berubah.
Jika beberapa tidak keluar, itu bisa dimengerti. Sekarang, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan dari lebih dari 1.000 tetua dan diakon yang memasuki menara alam semesta kuno pada saat pertama, lebih dari 90% telah pergi, hanya menyisakan beberapa lusin yang belum keluar. Namun, di antara lebih dari 1.000 orang ini, tidak satu pun tetua yang masuk bersama Qin Chen yang muncul. Ini adalah sesuatu yang perlu diwaspadai. Selain itu, apalagi yang kau ketahui? Yang mulia pengrajin kuno langit menatap yang mulia kata sejati bumi. Melihat ekspresi para wakil kepala aula, hati yang mulia kata sejati bumi mencekam. Firasat buruk muncul dalam dirinya. Tuan Muda Chen, mungkinkah sesuatu benar-benar telah terjadi? Dia menggelengkan kepalanya dengan gugup. Tidak ada apa-apa. Pengrajin kuno yang mulia surgawi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Baiklah, kalian tetap di kediaman kalian untuk sementara waktu. Jangan pergi tanpa perintah kami. Baik, yang mulia kata sejati bumi mengangguk. Pengrajin kuno yang mulia surgawi dan yang lainnya saling bertukar pandang dan pergi bersama. Begitu di luar, wajah para wakil kepala aula semuanya sangat serius. Jika apa yang dikatakan yang mulia kata sejati bumi itu benar, masalah ini pasti terkait dengan mata-mata iblis. Benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin kebetulan bahwa tidak ada Qin Chen dan banyak tetua yang keluar? Baik yang mulia langit yang naik maupun yang mulia langit yang mendekat berkata. Pengrajin kuno yang mulia langit berkata dengan suara berat. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Apa yang dikatakan yang mulia kata sejati bumi mungkin tidak benar. Kita masih perlu menyelidiki. Segera tanyakan kepada para tetua lain yang memasuki menara alam semesta kuno untuk melihat apakah ada yang melihat semua ini. Segera, sekelompok orang kembali ke menara alam semesta kuno dan juga mengirimkan pesan untuk menyelidiki. Masalah ini terlalu serius untuk dianggap enteng. Tak lama kemudian, hasil penyelidikan pun keluar. Saat itu, banyak tetua melihat tetua bulu hitam dan kelompoknya memimpin Qin Chen, yang mulia bumi kata sejati, dan yang lainnya masuk ke menara alam semesta kuno. Reputasi Qin Chen di markas besar pekerjaan surgawi terlalu besar. Setiap langkah yang dia ambil akan menarik perhatian. Oleh karena itu, ketika tetua bulu hitam membawa tetua sumber naga untuk meminta maaf kepada Qin Chen, hal itu telah menarik banyak perhatian. Penyelidikan tentu saja tidak sulit. Lebih jauh lagi, di dalam menara alam semesta kuno, para tetua menyaksikan yang mulia bumi kata sejati, tetua bulu hitam, dan Qin Chen berpisah. Dengan tetua bulu hitam memimpin Qin Chen dan yang lainnya ke tingkat ketiga menara alam semesta kuno. Semua informasi ini, ketika disatukan, membuat beberapa wakil kepala aula merinding. Sekarang sudah pasti bahwa yang bertarung melawan yang mulia langit kebangkitan pedang kemungkinan besar adalah Qin Chen dan kelompok tetua bulu hitam, dengan probabilitas melebihi 70%. Kata yang mulia langit pengrajin kuno dengan suara berat. Apakah itu benar-benar Qin Chen? Apakah itu mungkin? Ya, meskipun Qin Chen mengalahkan banyak yang mulia langit setengah langkah, dia hanya seorang yang mulia bumi. Bagaimana mungkin dia bisa melawan yang mulia langit kebangkitan pedang? Aura pertempuran yang kami rasakan saat itu sangat kuat. Tidak seperti yang bisa dilepaskan oleh seorang yang mulia bumi dalam pertempuran melawan yang mulia langit kebangkitan pedang. Wakil kepala aula lainnya juga agak ragu. Kurung buka. Bab 4204 mereka tidak penting. Sungguh tak bisa dipercaya. Qin Chen, meskipun kuat, hanyalah seorang yang mulia bumi. Bagaimana mungkin dia bisa melawan Dao Jue Tianzun? Dan menyebabkan keributan seperti itu. Itu tidak masuk akal. Gu Jiang Tianzun menggelengkan kepalanya. Ketika semua kemungkinan dikesampingkan, kemungkinan yang paling kecil justru yang paling mungkin benar. Mendengar ini, beberapa wakil kepala aula terdiam. Memang, berdasarkan informasi dan temuan, tidak ada kemungkinan lain selain ini. Aku juga merasa aneh saat itu. Di tempat pertempuran, selain aura Dao Jue Tianzun dan orang lain, sepertinya ada aura lain. Sepertinya itu adalah tetua Heiyu dan yang lainnya. Pada saat ini, Zuo Tong Tianzun berkata dengan suara berat. Matanya berkilat cahaya dingin. Kemampuan ilahi bawaannya memungkinkannya untuk melihat lebih banyak. Jadi, benar-benar ada orang lain yang hadir saat itu. Wakil kepala aula lainnya tersentak. Tapi mengapa Dao Jue Tianzun menyerang Qin Chen? Mungkinkah Qin Chen adalah mata-mata klan iblis? Apakah dia ditemukan oleh Dao Jue Tianzun, yang menyebabkan pertempuran besar? Ini tidak masuk akal. Beberapa wakil kepala aula masih ragu. Lebih jauh lagi, peran apa yang dimainkan tetua bulu hitam dan yang lainnya? Apakah mereka bagian dari kelompok yang mulia surgawi kebangkitan pedang?
Ataukah mereka sengaja diseret ke pihak Qin Chen? Dan jika ada yang selamat, mengapa mereka menghilang? Tidakkah mereka tahu bahwa tinggal di menara alam semesta kuno ini akan mengungkap identitas mereka cepat atau lambat? Para wakil kepala aula yang hadir semuanya mengerutkan kening dalam-dalam. Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, semua orang tidak perlu menebak lagi. Jika orang yang melawan Yang Mulia Surgawi kebangkitan pedang adalah Qin Chen, maka hanya ada dua kemungkinan. Semua orang menoleh. Yang Mulia Surgawi pengrajin kuno menyipitkan mata dan berkata, kemungkinan pertama adalah Qin Chen adalah mata-mata klan iblis. Beberapa wakil kepala aula mungkin tidak tahu, tetapi Qin Chen adalah putra suci eksternal yang secara pribadi diawasi oleh ahli kerajinan ilahi Yang Mulia Surgawi. Alasan dia bisa memasuki alam rahasia markas kali ini adalah karena dia menemukan mata-mata klan iblis yang tersembunyi di kamp kerja surgawi di medan perang seribu ras, yang membawanya ke alam rahasia markas, dan dia diangkat sebagai wakil kepala aula sementara oleh ahli kerajinan ilahi Yang Mulia Surgawi. Jika Qin Chen benar-benar mata-mata klan iblis, maka masuk akal jika dia bisa menemukan mata-mata klan iblis di kamp kerja surgawi di medan perang seribu ras. Ini adalah rencana klan iblis, misi bunuh diri. Mengungkap beberapa mata-mata mereka sehingga Qin Chen dapat menyusup ke markas kerja surgawi kita untuk melaksanakan rencana tersembunyi lainnya. Sayangnya, karena suatu alasan, dia ditemukan oleh Dao Jue Tianzun, yang menyebabkan pertempuran besar. Pada akhirnya, Qin Chen menyegel atau membunuh Dao Jue Tianzun dan kemudian bersembunyi di menara alam semesta kuno. Itulah salah satu alasannya. Kata Xing Jiang Tianzun dengan suara berat. Kau bilang Qin Chen menyegel atau membunuh Dao Jue Tianzun. Apakah itu mungkin? Wakil kepala aula lainnya mengangguk setuju. Mungkinkah seorang Yang Mulia Bumi biasa menundukkan seorang ahli seperti Dao Jue Tianzun? Tampaknya mustahil. Gu Jiang Tianzun mencibir. Dalam keadaan normal, itu tidak mungkin. Tetapi hasilnya sudah terungkap. Jika Qin Chen memang mata-mata iblis, maka bahkan yang mustahil pun menjadi mungkin. Benar, jika Qin Chen memang mata-mata iblis, maka apa yang dikatakan Gu Jiang Tianzun adalah hasilnya. Karena jika Dao Jue Tianzun menang, dia tidak mungkin bersembunyi. Hanya jika Qin Chen adalah mata-mata dan membunuh Dao Jue Tianzun barulah dia bersembunyi di menara alam semesta kuno. Kata Zuo Tong Tianzun. Desis. Seketika, semua wakil kepala aula yang hadir tersentak. Wakil kepala aula sementara Qin, yang baru saja ditunjuk oleh pengrajin ilahi Tianzun, sebenarnya adalah mata-mata iblis. Hanya memikirkannya saja sudah cukup membuat merinding. Tentu saja, ini hanya satu kemungkinan, kata pengrajin kuno Yang Mulia Surgawi dengan dingin. Ada kemungkinan kedua, Yang Mulia Surgawi kebangkitan pedang adalah mata-mata klan iblis. Jika demikian, maka Qin Chen menemukan mata-mata klan iblis di kamp kerja surgawi, yang pasti menarik perhatian klan iblis. Mungkin semua orang tahu beberapa perbuatan Qin Chen. Dulu ketika dia berada di alam Saint Lord, dia diburu di Laut Pasang Void oleh seorang Yang Mulia klan iblis yang dikirim oleh leluhur iblis jurang. Jelas, dia adalah seseorang yang ingin dibunuh klan iblis. Sekarang, dia telah mengganggu rencana klan iblis di medan perang 10.000 ras. Jadi wajar saja, mereka tidak sabar untuk melenyapkannya. Yang Mulia Surgawi kebangkitan pedang mungkin adalah algojonya. Tetapi siapa yang tahu bahwa kekuatan Qin Chen melebihi harapan Yang Mulia Surgawi kebangkitan pedang. Pertempuran besar terjadi. Menarik perhatian kita. Petik 2. Ini adalah kemungkinan kedua. Para wakil kepala aula lainnya semuanya berubah warna. Yang Mulia Surgawi kebangkitan pedang adalah mata-mata klan iblis. Dao Jue Tianzun, sebagai wakil kepala aula Tiangong, telah mengenal mereka selama puluhan ribu tahun. Pikiran bahwa sosok sekuat itu sebenarnya adalah mata-mata iblis membuat banyak orang merinding. Secara bawah sadar, mereka semua merasakan penolakan, merasa sulit untuk mempercayainya. Selain dua kemungkinan ini, mungkin ada kemungkinan ketiga. Tetapi probabilitas kemungkinan ketiga kurang dari 10%. Hampir mustahil. Kata Gu Jiang Tianzun sambil menyipitkan mata. Dan dalam dua kemungkinan sebelumnya, probabilitas masing-masing sekitar 50/50. Jika Qin Chen benar-benar mata-mata iblis, para iblis benar-benar licik. Dulu ketika Qin Chen berada di alam Saint Lord, para iblis mengirim seorang raja iblis untuk memburunya, yang kemudian dibunuh oleh seorang tokoh misterius di Lautan Void. Untuk menanam mata-mata ini, para iblis pasti telah merencanakannya selama bertahun-tahun, bahkan sampai melukai diri sendiri. Kata Zuo Tong Tianzun dengan sungguh-sungguh, mengorbankan seorang yang mulia hanya untuk menanam pion Raja Suci. Metode para iblis memang sangat menentukan.
Wakil ketua aula lainnya mengangguk setuju. Secara bawah sadar, mereka semua percaya kemungkinan pertama lebih mungkin terjadi. Bukan karena mereka punya masalah dengan Qin Chen, melainkan karena Dao Jue Tianzun terlalu akrab dengan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa tokoh berpangkat tinggi seperti itu, seorang wakil kepala aula di alam rahasia markas besar Tiangong, sebenarnya adalah mata-mata klan iblis. Lagi pula, bagaimana dengan tetua Heiyu dan yang lainnya? Apa peran mereka dalam masalah ini? Sue Qi Tianzun bertanya dengan penuh harap. Mereka tidak penting. Gu Jiang Tianzun menggelengkan kepalanya. Karena ini semua hanyalah spekulasi saya. Meskipun, menurut Zhen Yandizun, masuknya Qin Chen ke menara alam semesta kuno sebagian besar karena tetua Heiyu dan yang lainnya. Mereka hanya berperan sekunder dalam masalah ini. Mungkin mereka hanya secara tidak sengaja tertarik. Atau mungkin mereka terpesona dan dikendalikan oleh Dao Jue Tianzun. Atau mungkin mereka juga mata-mata klan iblis. Ada banyak variabel yang berperan. Sekarang, satu-satunya yang perlu kita lakukan adalah menjaga menara alam semesta kuno. Mencari tahu kebenarannya. Dan apakah Dao Jue Tianzun atau Qin Chen yang keluar? Kita tidak boleh membiarkan mereka meninggalkan alam rahasia markas besar. Kata-kata Gu Jiang Tianzun membuat banyak orang mengangguk setuju. Untuk saat ini adalah satu-satunya pilihan. Hanya ketika pengrajin ilahi kembali, kebenaran akan terungkap. Saat ini, ketiga wakil kepala aula terus menjaga pintu masuk menara alam semesta kuno. Qin Chen, tentu saja, tidak menyadari semua yang terjadi di luar. Dan dia juga tidak tahu bahwa dia dicurigai oleh Heavenly Works. Setelah menyerap cukup kekuatan penciptaan di lantai 5, dia sekali lagi memasuki lantai 6 menara alam semesta kuno.